keluar dari rumah ini sekarang juga. Suamiku membuang koperku ke jalan saat aku sedang hamil 7 bulan. Alasannya, karena wanita kantornya dianggap lebih pantas menjadi istrinya. Namun 5 tahun kemudian, pria yang dulu mengusirku itu datang sambil berlutut di depan rumah sederhanaku. Dan yang membuatnya menangis adalah anak kecil yang memanggilku Ibu. Karena kisah hari ini akan membuat kalian sadar bahwa orang yang paling kita remehkan hari ini bisa menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kita nanti. Seorang wanita hamil diusir suaminya sendiri demi wanita kantor yang lebih cantik dan lebih kaya. Tanpa uang, tanpa keluarga, dan tanpa tempat tinggal. Namun 5 tahun kemudian, pria yang dulu membuangnya justru datang sambil menangis dan berlutut meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa anak kecil yang berdiri di samping wanita itu membuat pria tersebut hancur seketika? Saksikan kisah penuh haru ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Jejak Takdir. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Jejak Takdir. Karena dukungan kalian sangat berarti agar kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Malam itu, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali di langit kota. Sedangkan di depan sebuah rumah mewah, seorang wanita hamil berdiri sambil menangis. Namanya Alia. Usianya baru 28 tahun. Perutnya sudah besar karena hamil 7 bulan. Namun malam itu, suaminya sendiri justru melempar koper keluar rumah. Brak! Koper itu jatuh di genangan air. Alia langsung menangis histeris. "Mas, jangan lakukan ini." Namun suaminya, Rendra, tetap berdiri dingin di depan pintu. Tatapannya tajam. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. "Aku sudah capek hidup sama kamu, Dek." Kalimat itu terasa seperti petir yang menghantam dada Alia. "Mas, aku salah apa?" Namun Rendra justru tertawa sinis. "Kamu terlalu biasa. Aku bosan." Air mata Alia langsung jatuh semakin deras.
Padahal selama 5 tahun menikah, ia selalu menjadi istri setia. Ia mendukung Rendra dari nol. Bahkan saat suaminya masih hidup susah dulu, Alia rela menjual perhiasannya demi membantu usaha Rendra. Namun setelah sukses, pria itu berubah total. Dan penyebab perubahan itu adalah seorang wanita kantor bernama Selin. Wanita muda cantik yang selalu tampil mewah dan glamor. Sudah berbulan-bulan Alia mencurigai hubungan mereka. Namun setiap ditanya, Rendra selalu marah. Sampai akhirnya malam itu, semuanya terbongkar. Pintu rumah tiba-tiba terbuka lagi. Dan dari dalam, keluar seorang wanita memakai baju tidur mahal. Dek. Tubuh Alia langsung lemas. Itu Selin. Wanita itu berdiri sambil tersenyum tipis. Mas, udah selesai. Brak. Hati Alia benar-benar hancur. Ternyata selama ini, perselingkuhan itu memang nyata. Alia langsung menatap suaminya dengan air mata bercucuran. Mas, aku lagi hamil anak kamu. Namun Rendra justru berkata dingin. Kalau anak itu lahir, aku tetap akan kasih nafkah. Tapi untuk jadi istriku, kamu sudah selesai. Kalimat itu membuat Alia hampir jatuh pingsan. Hujan semakin deras. Sedangkan tetangga mulai memperhatikan dari kejauhan. Namun Rendra sama sekali tidak peduli. Bahkan pria itu berkata pelan, "Pergi sekarang." Dan malam itu, di tengah hujan dan petir, Alia benar-benar diusir dari rumahnya sendiri. Alia berdiri mematung di bawah hujan deras. Bajunya basah kuyup. Tangannya gemetar memegangi perut besarnya. Sedangkan koper yang tadi dilempar Rendra tergeletak di pinggir jalan penuh lumpur. Mas, tolong jangan kayak gini. Suara Alia mulai melemah. Namun Rendra justru memeluk pinggang Selin di depan matanya. Cepat pergi. Dek. Hati Alia benar-benar hancur. Ia tidak menyangka pria yang dulu bersumpah akan menjaganya seumur hidup, kini bahkan tega mengusirnya saat sedang mengandung anak mereka. Selin lalu melangkah mendekat sambil tersenyum tipis. Alia, kadang kita harus sadar diri. Mas Rendra sekarang sudah sukses. Kalimat itu langsung menusuk dada Alia. Namun sebelum Alia sempat bicara, Rendra menutup pintu rumah dengan keras. Brak. Dan malam itu, Alia benar-benar sendirian.
hujan terus turun tanpa ampun. Wanita itu akhirnya berjalan perlahan sambil menarik koper. Langkahnya berat. Perutnya mulai terasa sakit. Namun ia tidak punya tempat untuk pulang. Ayah dan ibunya sudah meninggal sejak lama. Sedangkan keluarga Rendra sudah tidak pernah menyukainya sejak awal. Malam semakin larut. Jalanan mulai sepi. Alia akhirnya duduk di halte kecil sambil menangis. Tangannya memeluk perutnya pelan. "Maafin ibu, nak. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik." Air mata bercampur air hujan terus jatuh di wajahnya. Dan di saat itulah kontraksi tiba-tiba menyerang. "Dek." Alia langsung meringis kesakitan. "NGHHH." Tangannya mencengkeram kursi halte kuat-kuat. Napasnya mulai tidak teratur. Beberapa orang lewat hanya melihat sekilas lalu pergi. Tidak ada yang peduli. Sampai akhirnya sebuah mobil tua berhenti di depan halte. Seorang ibu paruh baya turun dengan wajah panik. "Ya Allah, nak. Ibu hamil." Alia hanya mengangguk sambil menangis. Tanpa banyak tanya, wanita itu langsung membantu Alia masuk ke mobil. Namanya Bu Sari, seorang penjual nasi kecil di pasar. Malam itu, Bu Sari membawa Alia ke rumah sederhananya. Rumah kecil di gang sempit pinggir kota. Tidak mewah, tidak besar, namun terasa hangat. Bu Sari langsung menyiapkan teh hangat dan makanan. "Sudah tenang ya, nak." Kalimat sederhana itu membuat Alia menangis semakin keras. Karena setelah diusir suaminya, justru orang asing yang menolongnya. Malam semakin larut. Dan akhirnya Alia menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan, tentang pengusiran, tentang rasa sakit yang ia pendam selama ini. Bu Sari hanya mendengarkan sambil menahan air mata. "Ya Allah, tega sekali suamimu." Alia menunduk lemah. "Saya gak punya siapa-siapa lagi, Bu." Namun Bu Sari langsung menggenggam tangannya. "Sekarang kamu punya ibu, Dek." Tangisan Alia langsung pecah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa masih ada harapan hidup. Hari-hari berikutnya, Alia mulai tinggal bersama Bu Sari. Wanita itu membantu berjualan nasi di pasar kecil. Walau sedang hamil besar, Alia tetap berusaha kuat. Sedangkan Rendra sama sekali tidak pernah mencari kabarnya. Bahkan satu pesan pun tidak ada. Pria itu justru sibuk menikmati hidup mewah bersama Selin. Sampai suatu malam, Alia melahirkan lebih cepat dari perkiraan.
Di rumah sakit sederhana, tangisan bayi kecil akhirnya terdengar. Dek. Air mata Alia langsung jatuh saat melihat anak laki-lakinya untuk pertama kali. Ibu, anak kamu ganteng banget, ucap Bu Sari sambil menangis haru. Alia memeluk bayinya erat-erat. Dan malam itu, di tengah segala rasa sakit dan pengkhianatan, ia berjanji satu hal. Ia akan membesarkan anaknya sendiri, tanpa meminta belas kasihan siapapun lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Tangisan bayi kecil itu kini berubah menjadi tawa yang memenuhi rumah sederhana Bu Sari. Alia memberi nama anaknya Rafa. Anak laki-laki kecil dengan mata teduh dan senyum manis. Meski hidup pas-pasan, Alia membesarkan Rafa dengan penuh kasih sayang. Pagi hari ia membantu Bu Sari berjualan nasi di pasar. Siang sampai malam, Alia menerima jahitan kecil-kecilan di rumah. Tangannya sering lecet karena bekerja tanpa henti. Namun setiap melihat Rafa tertidur pulas, semua rasa lelahnya terasa hilang. 5 tahun berlalu, dan kehidupan Alia perlahan berubah. Wanita yang dulu diusir sambil menangis, kini menjadi sosok kuat dan mandiri. Jahitannya semakin dikenal banyak orang. Bahkan ia berhasil membuka butik kecil sederhana. Tidak besar memang, namun cukup untuk hidup layak bersama Rafa dan Bu Sari. Suatu pagi, Rafa berlari kecil menghampiri Alia sambil tertawa. Ibu, aku juara gambar. Dek. Hati Alia langsung hangat. Ia memeluk anak kecil itu erat-erat. Anak ibu hebat. Rafa lalu tersenyum polos. Ibu jangan capek kerja terus ya. Kalimat sederhana itu membuat mata Alia langsung berkaca-kaca. Karena selama ini, semua perjuangannya memang hanya untuk anak itu. Sedangkan di tempat lain, kehidupan Rendra justru berbalik drastis. Setelah 5 tahun bersama Selin, usahanya mulai hancur. Perusahaan yang dulu berkembang pesat, perlahan bangkrut karena banyak hutang. Dan yang paling menyakitkan, Selin ternyata hanya mengincar hartanya. Wanita itu diam-diam menghabiskan uang perusahaan untuk gaya hidup mewah. Mobil mahal, tas branded, liburan luar negeri. Sampai akhirnya, Rendra benar-benar jatuh miskin. Suatu malam, Rendra pulang ke apartemen mewah mereka dengan wajah lelah. Namun suasana apartemen terasa aneh. Sunyi. Dek.
Pria itu langsung masuk ke kamar. Dan betapa terkejutnya ia. Lemari pakaian selin kosong. Semua barang mahal hilang. Di atas meja hanya ada secari kertas kecil. Aku capek hidup susah sama kamu. Aku pergi. Brak. Tubuh Rendra langsung lemas. Kalimat itu persis seperti yang dulu ia ucapkan pada Alia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rendra merasakan rasa sakit yang sama. Hari-hari berikutnya, hidup Rendra semakin berantakan. Rumah disita bank. Mobil ditarik leasing. Teman-teman menjauh. Pria yang dulu sombong itu akhirnya hidup sendirian di kontrakan kecil. Suatu sore, Rendra duduk melamun di warung kopi pinggir jalan. Tatapannya kosong. Sampai tiba-tiba, ia melihat seorang anak kecil berlari sambil tertawa di seberang jalan. Dek. Entah kenapa, wajah anak itu terasa sangat familiar. Rendra langsung berdiri perlahan. Dan beberapa detik kemudian, dadanya langsung berdegup kencang. Karena di belakang anak kecil itu berdiri Alia. Wanita yang dulu ia usir saat hamil. Namun kini, Alia terlihat jauh berbeda. Wajahnya lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bahagia. Sedangkan anak kecil di sampingnya memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Dek. Jantung Rendra seperti berhenti berdetak. Anak itu, tangannya mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya selama 5 tahun, rasa penyesalan itu datang menghantam dirinya tanpa ampun. Rendra berdiri terpaku di pinggir jalan. Matanya tidak lepas memandangi anak kecil itu. Anak laki-laki yang sedang tertawa sambil memegang balon merah. Wajahnya sangat mirip dirinya waktu kecil. Dek. Jantung Rendra berdegup semakin keras. Sedangkan Alia sama sekali belum menyadari keberadaannya. Wanita itu sedang merapikan baju Rafa sambil tersenyum lembut. Pemandangan sederhana itu justru membuat dada Rendra terasa sesak. Karena 5 tahun lalu, ia membuang semuanya begitu saja. Ayo Rafa, jangan lari-lari nak. Suara Alia terdengar hangat. Dan saat itulah, Rafa menoleh ke arah Rendra. Mata mereka bertemu. Dek. Entah kenapa, Rendra langsung merasa sangat dekat dengan anak itu. Namun beberapa detik kemudian, Alia akhirnya menyadari keberadaan mantan suaminya.
Wajah wanita itu langsung membeku. Senyumnya perlahan menghilang. Sedangkan Rafa terlihat bingung. "Ibu, itu siapa?" Alia langsung menggenggam tangan anaknya pelan. "Gak siapa-siapa, Nak." Namun sebelum Alia pergi, Rendra memberanikan diri melangkah mendekat. Selamat sore." Suara pria itu terdengar sangat berbeda. Tidak lagi penuh kesombongan seperti dulu. Alia hanya diam. Tatapannya datar. Sedangkan jantung Rendra terus berdebar melihat Rafa dari dekat. Rendra menelan ludah susah payah. "Dia anakku ya, Dek." Suasana langsung terasa sunyi. Alia perlahan mengangkat wajah. Dan dengan suara pelan, wanita itu menjawab, "Iya." Brak. Dunia Rendra seperti runtuh saat itu juga. Tangannya langsung gemetar hebat. 5 tahun. 5 tahun ia melewatkan tumbuh kembang anaknya sendiri. Tangisan pertama. Langkah pertama. Kata pertama. Semua hilang. Karena kebodohannya sendiri. Rafa menatap Rendra polos. "Om ini siapa, Bu?" Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan hati Rendra. Om. Anaknya sendiri bahkan tidak mengenalnya sebagai ayah. Air mata mulai memenuhi mata pria itu. Namun Alia langsung berkata dingin, "Kami harus pergi." Wanita itu menggandeng Rafa menjauh. Namun tiba-tiba, Rendra berlutut di tengah jalan. "Dek." Beberapa orang langsung menoleh kaget. "Alia, tolong. Aku minta maaf." Air mata pria itu akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, Rendra menangis tanpa peduli harga dirinya lagi. "Aku salah. Aku nyesel." Namun Alia tetap berdiri diam. Wajahnya tenang. Tidak ada lagi tangisan seperti 5 tahun lalu. Karena wanita itu sudah terlalu lelah untuk membenci. Rafa mulai bingung melihat suasana itu. "Ibu, omnya kenapa nangis?" Alia memeluk anaknya pelan. Sedangkan Rendra semakin hancur mendengar suara kecil itu. Karena seharusnya anak itu memanggilnya ayah, bukan om. "Alia, kasih aku kesempatan. Aku pengen jadi ayah buat Rafa." Namun Alia perlahan menggeleng. "Waktu aku hamil 7 bulan, aku juga pernah minta kesempatan, Dek." Kalimat itu langsung menusuk dada Rendra. Pria itu menunduk sambil menangis. Semua kesombongan yang dulu ia miliki akhirnya runtuh hari itu. Dan yang paling menyakitkan,
Alia ternyata berhasil bahagia tanpa dirinya. Malam itu, Rendra tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah Rafa terus muncul di kepalanya. Anak kecil itu, anak kandungnya sendiri, namun memanggilnya Om. Dek. Dadanya terasa sesak setiap mengingatnya. Di kontrakan kecilnya, Rendra duduk sendirian sambil memandangi foto lama bersama Alia. Foto saat mereka masih bahagia. Sebelum semuanya hancur karena kesombongannya sendiri. Air mata perlahan jatuh. Dan untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar membenci dirinya sendiri. Keesokan harinya, Rendra memberanikan diri datang ke butik kecil milik Alia. Butik itu sederhana, namun ramai pelanggan. Beberapa gaun hasil jahitan Alia dipajang rapi di etalase. Rendra langsung terdiam. 5 tahun lalu, ia selalu meremehkan kemampuan istrinya. Namun sekarang, wanita yang dulu ia usir justru mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Dari dalam butik, terdengar suara tawa kecil Rafa. Ibu, aku gambar dinosaurus. Alia tersenyum lembut. Iya sayang. Bagus banget. Pemandangan sederhana itu membuat hati Rendra semakin hancur. Karena seharusnya ia ada di sana bersama mereka sejak dulu. Saat Alia melihat Rendra berdiri di depan toko, wajahnya langsung berubah datar. Kamu ngapain kesini? Rendra menunduk pelan. Aku cuma pengen lihat Rafa. Namun Alia langsung menjawab dingin. 5 tahun lalu, kamu gak pernah peduli dia hidup atau mati. Dek. Kalimat itu membuat Rendra kehilangan kata-kata. Karena semuanya memang benar. Selama 5 tahun, ia bahkan tidak pernah mencari kabar mereka. Sampai hidupnya hancur. Baru ia sadar siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Rafa lalu mendekat sambil memegang mobil-mobilan kecil. Om. Om siapa? Dek. Air mata Rendra hampir jatuh lagi. Pria itu berjongkok perlahan di depan anak kecil tersebut. Tangannya gemetar. Aku. Namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak pantas langsung disebut ayah. Belum. Belum setelah semua luka yang ia tinggalkan. Alia lalu menarik Rafa perlahan. Masuk dulu nak. Namun tiba-tiba, Rafa menoleh polos. Ibu. Om ini sedih ya? Kalimat polos itu langsung menghancurkan pertahanan Rendra. Pria itu akhirnya menangis di depan butik kecil tersebut. Pelanggan mulai memperhatikan.
Namun Rendra tidak peduli lagi. Harga dirinya sudah hancur sejak lama. Alia, aku tahu aku jahat. Tapi izinin aku nebus semuanya. Alia terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Luka yang kamu kasih gak hilang cuma karena kata maaf. Dek. Rendra menunduk semakin dalam. Ia tahu. Tidak ada maaf mudah untuk pria yang mengusir istri hamilnya sendiri. Hari demi hari berlalu. Namun Rendra tidak menyerah. Diam-diam. Ia mulai membantu kehidupan Alia dari jauh. Saat atap butik bocor, Rendra datang malam-malam memperbaikinya. Saat listrik butik bermasalah, ia diam-diam membayar teknisi. Namun semua itu ia lakukan tanpa diketahui Alia. Sampai suatu hari, Rafa tiba-tiba sakit demam tinggi. Alia panik. Apalagi malam itu hujan deras dan klinik mulai tutup. Namun saat Alia kebingungan di depan rumah, sebuah mobil berhenti mendadak. Dek. Rendra turun dengan wajah cemas. Aku antar ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Alia akhirnya masuk ke mobil bersama Rafa. Sepanjang perjalanan, Rendra terus memegang tangan kecil anaknya yang panas karena demam. Dan untuk pertama kalinya, pria itu merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa menjadi seorang ayah. Lampu IGD rumah sakit terlihat terang di tengah hujan malam itu. Alia duduk panik sambil memeluk Rafa yang masih demam tinggi. Sedangkan Rendra mondar-mandir dengan wajah cemas. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar takut kehilangan anaknya sendiri. Beberapa menit kemudian, dokter akhirnya keluar dari ruangan. Untung cepat dibawa. Anaknya cuma kelelahan dan infeksi ringan. Dek. Rendra langsung menghembuskan napas lega. Sedangkan Alia hampir menangis karena lega. Rafa akhirnya dipindahkan ke ruang rawat kecil. Anak itu tertidur lemah sambil memegang tangan ibunya. Namun tanpa sadar, tangan kecil Rafa juga menggenggam jari Rendra. Dek. Pria itu langsung membeku. Air matanya hampir jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, anak itu menyentuh dirinya seperti seorang ayah. Malam semakin larut. Alia tertidur sebentar di kursi rumah sakit karena kelelahan. Sedangkan Rendra masih duduk di samping ranjang Rafa. Pria itu terus menatap wajah anak kecil tersebut. Dan semakin lama melihatnya, semakin besar rasa bersalah yang menghancurkan dadanya. 5 tahun. 5 tahun ia kehilangan semua momen berharga itu. Tiba-tiba, Rafa membuka mata perlahan. Om. Suara kecil itu membuat Rendra langsung mendekat. Ia jagoan.
Rafa menatapnya polos. Om jangan sedih ya, Dek. Kalimat sederhana itu langsung membuat air mata Rendra jatuh. Anak kecil itu bahkan tidak tahu kalau pria di depannya adalah ayah kandungnya sendiri. Namun tetap peduli pada perasaannya. Aku gak sedih kok. Bohong Rendra sambil tersenyum paksa. Rafa lalu berkata pelan. Kalau Om baik, besok main lagi sama Rafa ya. Tangisan Rendra hampir pecah saat itu juga. Pria itu langsung mengangguk cepat. Iya. Om janji. Namun beberapa detik kemudian, Rafa kembali bertanya polos. Om gak punya anak? Brak. Pertanyaan itu terasa seperti pisau menusuk jantung Rendra. Dengan mata berkaca-kaca, pria itu menjawab lirih. Om punya. Tapi Om dulu sangat bodoh. Rafa hanya tersenyum kecil tanpa mengerti maksudnya. Pagi harinya, Alia terbangun dan melihat Rendra masih duduk di sana. Pria itu bahkan tidak tidur semalaman. Kemejanya kusut. Matanya merah. Namun ia tetap menjaga Rafa sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, hati Alia sedikit goyah. Karena pria yang dulu ia kenal egois mulai terlihat berubah. Namun luka di hatinya masih terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, Rafa diperbolehkan pulang. Dan sejak hari itu, Rendra mulai sering datang menemui mereka. Awalnya hanya membawa makanan kecil. Kadang membawakan mainan sederhana untuk Rafa. Dan yang paling mengejutkan, Rendra mulai bekerja apa saja demi bertahan hidup. Pria yang dulu hidup mewah itu kini rela menjadi sopir online dan kuli gudang. Semua demi bisa perlahan memperbaiki hidupnya. Suatu sore, Rafa sedang bermain bola kecil di depan rumah. Lalu tanpa sengaja, anak itu jatuh dan menangis. Dengan refleks, Rendra langsung mengangkatnya panik. Rafa sakit. Anak kecil itu memeluk lehernya sambil menangis kecil. Dek. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Rafa berkata pelan, Ayah. Dunia Rendra langsung terasa berhenti. Air matanya jatuh seketika. Sedangkan Alia yang melihat dari pintu rumah langsung membeku. Karena satu kata sederhana itu akhirnya menghancurkan seluruh penyesalan yang selama ini dipendam Rendra. Ayah. Suara kecil Rafa membuat dunia Rendra seperti berhenti berputar. Pria itu langsung membeku sambil memeluk tubuh kecil anaknya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Sedangkan Rafa hanya menatap polos. Ayah jangan nangis. Dek. Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan seluruh pertahanan Rendra. 5 tahun penyesalan. 5 tahun kehilangan.
dan 5 tahun rasa bersalah. Seakan tumpah semua malam itu. Rendra memeluk Rafa semakin erat. Ia jagoan. Ayah gak nangis. Padahal suaranya bergetar hebat. Di depan pintu rumah, Alia hanya diam memandangi mereka. Hatinya terasa campur aduk. Ada marah. Ada sedih. Ada kecewa. Namun melihat Rafa tersenyum bahagia, perlahan hatinya mulai luluh. Hari-hari berikutnya, Rafa semakin dekat dengan Rendra. Anak kecil itu selalu menunggu kedatangannya setiap sore. "Ayah kapan datang, Bu?" Kalimat itu selalu membuat hati Alia bergetar. Karena dulu, ia sudah berjanji tidak akan pernah kembali membuka hati untuk Rendra. Namun sekarang, anak mereka justru mulai membutuhkan sosok ayah. Suatu sore, Rendra datang membawa sepeda kecil bekas yang sudah dicat ulang. Wajah Rafa langsung berbinar. "Buat Rafa." Rendra tersenyum kecil. Ia jagoan. Rafa langsung memeluknya bahagia. "Ayah baik banget, Dek." Air mata Rendra hampir jatuh lagi. Karena selama 5 tahun, ia tidak pernah merasakan kebahagiaan sederhana seperti itu. Malam harinya, Rafa tertidur setelah bermain seharian. Sedangkan Alia duduk diam di teras rumah. Rendra memberanikan diri duduk di sampingnya. Suasana malam terasa sunyi. Hanya suara jangkrik terdengar pelan. Beberapa detik kemudian, Rendra berkata lirih, "Alia, aku tahu aku gak pantas dimaafin. Tapi aku serius berubah." Alia menatap lurus ke depan. Orang berubah karena menyesal. Atau karena kehilangan. "Dek." Kalimat itu membuat Rendra terdiam. Karena ia sadar, semua ini memang terjadi setelah ia kehilangan segalanya. "Aku nyesel. Setiap hari aku nyesel." Suara Rendra mulai bergetar. "Aku nyesel gak ada waktu Rafa lahir. Aku nyesel gak ada waktu dia sakit. Aku nyesel udah buang orang yang paling tulus dalam hidupku." Air mata pria itu kembali jatuh. Namun Alia hanya diam. Karena luka 5 tahun tidak bisa hilang dalam semalam. Tiba-tiba, Rafa keluar dari rumah sambil membawa gambar kecil. "Ayah. Ayah, lihat ini." Rendra langsung menghapus air mata cepat-cepat lalu tersenyum. "Apa jagoan?" Rafa menyerahkan gambar keluarga kecil. Di gambar itu, ada Alia, ada Rafa, dan ada Rendra. "Dek." Jantung Rendra langsung berdegup kencang.
Ini siapa aja? Rafa tersenyum lebar. Ini ibu. Ini Rafa. Ini ayah. Suara kecil itu membuat Alia langsung berkaca-kaca. Sedangkan Rendra langsung menangis lagi sambil memeluk anaknya. Karena setelah semua dosa dan kesalahannya, anak kecil itu masih menerima dirinya sebagai ayah. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan berubah. Rendra mulai bekerja keras lagi dari nol. Namun kali ini, bukan demi gengsi, bukan demi wanita lain, melainkan demi keluarga kecilnya. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai melihat ketulusan di mata pria itu lagi. Sampai suatu malam, Rendra datang membawa sebuah kotak kecil. Tangannya gemetar. Alia, aku gak minta semuanya langsung kembali seperti dulu. Tapi, bolehkah aku mulai lagi dari awal? Perlahan, Rendra membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, ada cincin sederhana. Bukan cincin mahal seperti dulu. Namun kali ini, penuh ketulusan yang pernah hilang. Perlahan, Rendra membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, ada cincin sederhana berwarna perak. Bukan cincin mahal seperti dulu. Namun kali ini, penuh ketulusan yang pernah hilang. Tangan pria itu gemetar hebat. Alia, aku tahu aku pernah menghancurkan hidup kamu. Aku tahu luka itu mungkin gak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kalau masih ada sedikit kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Air mata mulai jatuh dari mata Rendra. Sedangkan Alia hanya diam memandangi cincin itu. 5 tahun lalu, ia pernah bermimpi mendengar ucapan seperti ini. Namun saat itu, yang ia dapat justru pengkhianatan dan pengusiran. Suasana malam terasa sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar pelan. Rafa yang berdiri di dekat pintu langsung tersenyum polos. Ibu, ayah jangan ditinggal lagi ya. Dek. Kalimat kecil itu langsung membuat mata Alia berkaca-kaca. Karena selama ini, yang paling kehilangan sebenarnya adalah Rafa. Anak itu tumbuh tanpa ayah. Tanpa pelukan seorang ayah. Tanpa kasih sayang seorang ayah. Dan walau Rendra pernah melakukan kesalahan besar, Rafa tetap mencintainya tanpa syarat. Rendra lalu menunduk pelan. Aku gak minta langsung dimaafin. Aku cuma pengen ada di hidup kalian lagi. Tangis Alia akhirnya jatuh perlahan. Wanita itu teringat semua perjuangannya selama 5 tahun. Menangis sendirian saat hamil. Melahirkan tanpa suami. Bekerja siang malam demi anaknya. Namun di sisi lain,
Ia juga melihat seorang pria yang benar-benar hancur karena penyesalan. Pria yang kini rela memulai semuanya dari nol. Perlahan, Alia mengambil cincin kecil itu. Dek. Jantung Rendra langsung berdegup kencang. Namun Alia berkata pelan, "Aku belum bisa lupa semuanya." Tapi wanita itu menatap Rafa yang sedang tersenyum bahagia. "Aku mau mencoba sekali lagi." Brak. Air mata Rendra langsung pecah. Pria itu menangis sambil memegang tangan Alia erat-erat. "Terima kasih. Terima kasih." Rafa langsung melompat memeluk mereka berdua. Ayah balik lagi." Tangisan dan tawa bercampur malam itu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga kecil itu kembali utuh. 1 tahun kemudian, kehidupan mereka berubah jauh lebih baik. Rendra dan Alia membangun usaha butik bersama. Kali ini, mereka memulai semuanya dari nol bersama-sama. Tanpa kesombongan, tanpa rahasia, tanpa wanita lain. Sedangkan Rafa tumbuh menjadi anak ceria yang selalu dikelilingi kasih sayang. Suatu sore, Rendra duduk memandangi keluarganya sambil tersenyum haru. Dan dalam hati, ia sadar satu hal. Wanita yang dulu ia anggap biasa, ternyata adalah rumah terbaik dalam hidupnya. Sahabat jejak takdir. Kadang manusia baru sadar arti seseorang setelah kehilangannya. Kita terlalu sibuk mengejar yang terlihat sempurna, sampai lupa menghargai orang yang tulus menemani sejak awal. Padahal, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling mewah, melainkan siapa yang tetap bertahan saat hidup sedang paling sulit. Jika kalian masih memiliki pasangan yang tulus, jangan sia-siakan, karena penyesalan selalu datang terlambat. Terima kasih sudah menemani kisah penuh haru ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Jejak Takdir, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah emosional lainnya. Saya doakan, semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki, dan dijauhkan dari pengkhianatan dalam hidup. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.